Salam waras, berjumpa lagi dengan saya di Batas Narasi. Saya narasikan, netizen menyimpulkan. Oke, di video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Liga Inggris ya, yang akan menentukan juara di Liga Inggris di pekan terakhir ya. Oke, di video kali ini saya sudah ditemani dengan YouTuber kondang, sekaligus sekaligus fans berat dari Manchester City. Tentu perbincangan kali ini ingin mengulik lebih dalam peluang Manchester City ataupun Liverpool yang akan menjadi juara nanti di pekan terakhir ini ya. Oke, gimana selaku fans berat City, peluangnya City menjadi juara kira-kira besar nggak? Kalau saya jawab sebagai penggemar nih ya, tentu peluangnya sangat besar. Tapi kalau saya bicara sebagai pengamat, karena tadi saya bilang penggemar dan pengamat, apa? Penikmat, pengamat nih kan. Banyak sekali. Kalau saya bicara sebagai penggemar tentu optimis lah. Optimis itu ada, apalagi dari sejarah ya. Sejarah selama tahun sejak kepemilikan ini ya. Syekh Mansur ini kan memang City itu memang sudah terbiasa dengan apa? Perebutan gelar yang istilahnya dikejar-kejar gitu ya. Oh, sudah berpengalaman di Liga Inggris. Tapi di Liga Champion lah itu kan persoalan waktu. Oh, persoalan waktu saja ya. Persoalan waktu saja. Jadi tinggal nunggu waktu aja Champion ya. Tinggal nunggu waktu saja. Mungkin nanti musim berikut setelah dicoba lagi ya. Iya, coba lagi lah. Mencoba itu lebih baik daripada. Tapi pertandingan terakhir ini nanti City lawan siapa nih? Aston Villa. Aston Villa ini kan pelatihnya ini kan Gerrard ya. Gerrard ini kan yang notabene adalah legenda Liverpool ya. Artinya mau tidak mau di dalam diri dia ini juga otomatis akan ya setidaknya ada misi gitu loh. Di laga penentu nanti ada misi menjegal ya. Menjegal City agar Liverpool menjadi juara gitu loh. Ya itu pasti ya, saya juga ngelihatnya tadi itu. Saya sebagai pengamat optimis, sebagai penggemar optimis, tapi sebagai pengamat juga memberikan warning gitu ya pada City, the Citizen, bahwa jangan lupa bahwa legenda Liverpool itu di sana ada Steven Gerrard dan juga ada ex Liverpool di sana ada Philippe Coutinho, betul. Dan tentunya dua sosok ini juga dominan, mati-matian lah ibaratnya supaya ngalahin City. Apalagi ketika masih di Liverpool juga keduanya sosok yang vital gitu kan keberadaannya. Apalagi sang pelatih gitu kan, Steven Gerrard adalah legendnya gitu. Tentu pasti sekuat tenaga mungkin mereka akan berusaha bagaimana City bisa tertahan gitu minimal gitu kan, sambil berharap pertandingan Liverpool melawan Wolverhampton juga bisa ini gitu, menang gitu kan. Tentu otomatis itu poinnya itu beda 1 poin. Jadi nanti di pertandingan Liverpool lawan Southampton, City ya setidaknya ya minimal imbang saja udah itu cukup lah ya, mengantarkan City juara dengan syarat City bisa mengalahkan Aston Villa ya di pertandingan terakhir ya. Oke, kalau melihat kedalaman skuad nih, yang sekarang ini kan City mungkin sekarang sedang on fire karena ya di pemberitaan kayaknya nggak ada pemain yang cedera. Terbalik dengan skuad Liverpool. Liverpool sekarang kan banyak yang cedera ya, kayak si Muhammad Salah, Van Dijk dan lain sebagainya. Cedera. Dan pertandingan sebelumnya yang kemarin mengalahkan Southampton ya,
dengan skor 2-1. 2-1, itu hampir 9 pemain yang dirotasi oleh Jurgen Klopp ya. Nah, menurut pengamat nih, dengan Pepen, pengamat penikmat. ya, Pepen, pengamat penikmat selangkangan. Jadi Itu bonusnya. bonus ya, setelah juara dapat bonus ya, bonus Back to back. Nanti bukan back to back lagi tapi triple ya. Apa kalau 3 kali berturut-turut itu apa istilahnya ya? Gimana fans Real Madrid nih yang mungkin? Saya jangan ngomong-ngomong Real Madrid. Sudah tersingkir di Liga Champions ya sama Real Madrid. Jadi gini aja udah, tadi kedalaman skuad Liverpool yang memang sedang compang-campingan dengan isu di City. Gimana skuadnya? Apakah ada yang cedera atau gimana? Kalau dari terakhir saya lihat ya di media belum ada isu ini ya. Apalagi City juga apa namanya sudah tidak ada jadwal lagi gitu ya. Luar biasa. Berbeda ya. dengan Liverpool ya. Itu kan ada jadi Pertandingan terakhir ya, champion ya. jadi poin plus lah buat The Citizen ya. Semoga berhasil gitu kan sebagai penantang juara Liga Inggris dan membuat sejarah gitu kan. Ya kalau bicara skuad memang ini ya, City tadi itu yang saya bilang masih punya peluang ya. Kalau dari lihat komposisinya semuanya dalam keadaan on gitu kan. Dan tentu berharap juga bisa dimaksimalkan apa namanya dengan skuad yang ini ya, skuad Liverpool yang lagi diterpa badai cedera. Tapi kalau dari ini pemberitaan yang terbaru nih 1 jam yang lalu nih, Salah dan Van Dijk akan bisa main. Berarti mungkin cederanya juga nggak begitu parah ya. Mungkin artinya ini juga buat warning lagi nih buat The Citizen bahwa mereka juga masih kokoh juga gitu kan. Jangan nggak pilih sekalipun mereka mungkin punya laga lagi yaitu champion ya. Kita pribadi sebagai pengamat dan penggemar The Citizen di Liga Inggris cukup salut lah buat Liverpool ya. Buat The Reds mengakui lah ya. Mengakui kehebatan Liverpool daripada City atau gimana? Mengakui kehebatan Jurgen Klopp sebagai pelatih yang berhasil mengangkat kembali gitu kan, bahwa The Reds ini mempunyai sejarah gitu kan. Berarti artinya Pep Guardiola tidak bisa mengangkat Manchester City. Bukan begitu. Pep Guardiola tetap menjadi pelatih yang berkelas gitu kan. Apalagi dia sejak didatangkan di apa namanya di Inggris cuman sekali doang dia nggak juara. Gitu kan. Tapi kan sejak kepergian dari Barcelona tidak pernah menjuari Liga Champions. Nah itu dia yang ada yang bilang itu adalah kutukan Afrika akibat Yaya Toure sang kakak Yaya Toure. Ya itu tadi, ya itulah, mau percaya ataupun tidak urusan netizen teman-teman. Tapi yang pasti secara matematis memang bola itu bundar, ada peluang, ada ya itulah. Jadi secara matematis juga City berpeluang lebih besar ya? Peluangnya City cukup besar, makanya saya optimis sebagai penggemar ya. Tapi juga was-was juga sih sebenarnya. Betul. Penggemar City ini was-was juga. City jangan terlalu menganggap remeh juga. Nah itu tadi. Pengalaman Liverpool juga kan, ya bisa dibilang Liverpool ya klub yang lumayan bagus lah ya. Gitu. Sudah mulai mendominasi Liga Inggris sejak kedatangan Jurgen Klopp. Iya. Ini saya sih sepakat. Makanya saya 2 jempol lah buat Liverpool. Jadi dinamika Liga Inggris ini tetap berjalan gitu kan. Kalau melihat dengan rival-rival lainnya seperti MU gitu kan ya. Arsenal sudah mulai cukup naik gitu kan. Yang sangat miris gitu ya sebagai penggemar, penikmat, tapi juga saya tidak bisa mendeskripsikan MU ya, tapi tetap sebagai agar permainan ini bisa dinamis ya, Citizen juga butuh lawan-lawan rival yang lebih kuat ya. Ini nggak kuat lah. Jadi bahasanya kok agak sombong gitu ya. Jadi seolah-olah City paling kuat gitu. Bukan sombong, ini kan sebuah mentalitas gitu kan ya. Mentalitas seorang petarung, apalagi City ini penantang gitu kan. Dia tuh ya sebagai penggemar City juga saya sadar diri gitu kan bahwa City ini
klub kecil lalu kemudian punya kesempatan dengan finansial yang cukup, ya dia akhirnya sekarang di Inggris mendominasi gitu kan. Tapi jangan lupa juga MU, Liverpool kan mereka juga punya sejarah yang bagus, yang jauh dibanding City gitu kan ya. Nah, maksud saya jangan lupakan sejarah itu gitu kan. Dipacu sejarah untuk memacu sejarah untuk bisa ya bersaing lah agar Inggris ini juga bisa mendominasi di kompetisi Eropa gitu kan. Oke, dengan statistik yang di atas kertas mungkin City lebih berpeluang menjuarai Liga Inggris. Insya Allah. Karena memang sebelum pertandingan juga kan sudah unggul 1 poin ya. Unggul 1 poin, terus kedalaman skuad juga tidak ada yang cedera. Dan pengamat sekaligus penggemar juga optimis City lebih berpeluang juara ya Liga Inggris tahun ini ya. Oke, dengan skuad yang mumpuni ini ternyata City luar biasa ya, dengan kekuatan finansialnya Sheikh Mansur ya, nggak habis-habisnya untuk melakukan transfer pemain ya. Juragan minyak. Juragan minyak. Juragan apa? Ya. Ya mungkin juragan minyak juga kan. Istilah itu. Yang penting bukan minyak sawit ya. Minyak minyak goreng ya. Minyak ini, minyak nyong-nyong. Minyak goreng dikorupsi di Indonesia. Yang isunya entah, saya belum begitu jelas sih. Isunya katanya Manchester City sudah resmi mendapat tanda tangan dari bomber asal Dortmund, yaitu Erling Haaland ya. Erling Haaland. Gimana pendapatnya selaku penggemar dan pengamat dengan kedatangan Haaland? Apakah kekuatan Manchester City semakin kuat atau bahkan nanti dengan adanya Haaland ini ada pemain-pemain yang otomatis akan tersingkir? Ada beberapa isu kan seperti Gabriel Jesus akan pindah ke Arsenal. Gimana pendapatnya? Sebagai pengamat apa penikmat? Pengamat boleh, penikmat boleh. Oke ya. Terkait dengan transfer Erling Haaland ya, apakah akan mendominasi? Kalau saya melihatnya, sebenarnya saya isu transfer Haaland ini kan dari musim lalu ya. Iya, betul. Saya berharapnya sebenarnya musim lalu ketimbang musim ini. Gitu. Dari musim lalu ini memang dua tokoh ya, dua pesepak bola yang memang menjadi pemberitaan di transfer itu, Erling Haaland dengan Mbappe, yang memang jadi incaran klub-klub besar ya. Gitu. Ya salah satunya City yang berhasil mungkin mendatangkan Haaland, dan Mbappe mungkin ke Madrid. Udah ini ya, udah di atas juga ya? Belum, cuman isunya lumayan kenceng. Jadi gimana Haaland akan menggeser posisi depan siapa ini yang kemungkinan akan tergeser, atau memang bisa ditandemkan dengan striker-striker depan City? Jadi kalau saya melihatnya transfer Haaland ini ya cukup ini juga sih, cukup memberikan angin segar ya, khususnya bagi the citizen, penggemar citizen gitu. Karena selama ini kalau kita lihat dari statik gol-golnya gitu betul. Kan, itu masih muda dia. Itu enggak, maksudnya statistik gol-gol yang dicetak oleh City itu lebih banyak diciptakan oleh pemain-pemain sayap gitu kan ya. Jadi kalau saya lihat transfer Haaland ke City ini memang memberikan angin segar ya kepada the citizen, khususnya penggemar the citizen, agar bisa lebih ini lagi, daya gedornya lebih kencang lagi dengan kedatangan Haaland ini. Karena selama ini City ini kan kalau lihat dari statiknya, gol-golnya itu kan hampir pemain depan itu bisa menciptakan gol gede tanpa mengandalkan striker murni ya. Nah, dengan kedatangan Haaland ini bisa menjadi nilai tersendiri gitu, poin plus agar City bisa lebih tangguh lagi di depan muka gawang lawan gitu kan. Berarti secara otomatis nanti gaya permainan juga pun berubah dong kalau dengan adanya Haaland. Ya bisa jadi dari skemanya itu kan
dari skemanya kan bisa 4-1-2-3, 4-3-3-2-1 ya kayak gitu. Itu sih kembali lagi ke ini ya, ke sang pelatih, tapi kita sudah tahu lah. Tapi karakter Haaland itu cocok lah dengan Manchester City. Nah, karakter Haaland itu sebenarnya ya cocok tidak cocok sih. Kalau Karena- saya melihat kan gimana? City sebagai klub yang memang tidak memiliki striker murni ya. Dengan Haaland yang punya karakter striker murni, menurut saya ya setidaknya City harus merubah skema permainan agar bisa menyuplai bola ke Haaland gitu loh. Iya, tentu itu akan menyesuaikan ya dengan karakter-karakter ini ya, karakter komposisi pemain yang ada nanti gitu kan. Tapi yang pasti dengan kedatangan Haaland ini bisa diharapkan bisa memberikan daya gedor yang lebih maksimal gitu kan. Apalagi City juga punya caretaker ataupun asis-asis yang mumpuni lah gitu kan. Kevin lah. Abah Kevin, Foden, terus ya Bernardo Silva, Mahrez gitu kan. Nah, mereka mungkin bisa memberikan umpan-umpan yang akurat dan enak cuy gitu. Yang maknyus. Yang maknyus lah. Tapi tetap lagi kembali lagi kayak yang saya bilang tadi bahwa saya itu lebih berharap Haaland ini tahun lalu datangnya gitu kan, bukan sekarang gitu. Dengan datangnya Haaland, apakah ada striker yang akan tergeser seperti Jesus? Nah itu yang kemungkinan besar bakal di ini ya, di apa namanya? Karena isunya kan mau ke Arsenal katanya. Iya. Isunya akan ke Arsenal, tapi saya lihat media tadi nggak jadi atau apa ya, saya belum update ya. Tapi yang pasti kedatangan Haaland tentu akan merubah dan juga bisa mengurangi pemain-pemain yang ada di posisi Haaland ini gitu kan. Oke, dengan kedatangan Haaland ya walaupun saya fans berat dari Real Madrid, semoga kedatangan Haaland tidak hanya mendominasi di Liga Inggris ya. Itu tentu akan berupaya di Liga Champions ya. Liga Champions juga membuat sejarah pertama kali juara Liga Champions. Apalagi Ya. Sam Mansu sudah menggelontorkan dana berapa triliunan kan sejak membangun City menjadi klub besar seperti ini gitu loh. Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan sepak bola terkini yang tadi ngebahas peluang Liverpool dan City juara di pekan-pekan terakhir dan dilanjutkan dengan transfer Haaland. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam waras, bye-bye. salam sejahtera.